saya akan melakukan wawancara dengan salah satu guru di RA Muslimat NU Kabupaten Gadesa dengan Ibu Herlina. Kita akan membahas tentang program melayanan seksual di pendidikan Islam anak usia dini. Mari langsung saja kita bertanya dengan Bu Herlina. Untuk pertanyaan yang pertama, Ibu, apakah di lembaga sekolah di TK Ibu itu ada program pendidikan seksual untuk anak usia ini? Ya, alhamdulillah sudah ada. Bagaimana implementasinya, Ibu? Kalau untuk pendidikan seksual pada anak usia dini di RA kami itu biasanya dilakukan melalui pembiasaan, kemudian juga dengan praktek langsung. Untuk pembiasaannya seperti apa, Bu? Kalau yang untuk pembiasaan, misalnya toilet training ya, biasanya ketika anak-anak mau BAK atau BAB, kita antarkan anak-anak ke toilet, kemudian kita beri pengarahan bagaimana cara masuk ke toilet yang benar, kemudian cara BAB dan BAK yang benar itu kita ajarkan kepada anak-anak. Untuk pengenalan jenis kelamin itu bagaimana, Bu? Ya, itu juga diantaranya adalah pendidikan seksual awal untuk anak usia dini, yaitu kita mengenalkan jenis kelamin anak-anak melalui tema Aku Hamba Allah. Biasanya dilakukan dengan menyanyi, kemudian dengan syair, atau mengajarkan kepada anak-anak bagian-bagian tubuh yang harus dilindungi, kemudian yang tidak boleh disentuh oleh orang lain kecuali oleh ayah bundanya. Itu juga kita lakukan dengan nyanyian biasanya, kemudian dengan cerita juga bercerita. Berarti itu untuk media atau metodenya, Bu, ya? Ya. Dengan bercerita atau bernyanyi. Ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Untuk program toilet training sendiri, Bu, bagaimana cara agar anak itu biar ada pembiasaannya, Bu? Ya, seperti yang disampaikan tadi, berarti kita membiasakan anak-anak untuk bisa BAK dan BAB sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan contoh dari Rasulullah. Karena biasanya anak-anak itu terutama yang kelompok A, karena belum bisa ke toilet sendiri. Biasanya kalau dari rumah tidak ada pendidikan toilet training yang betul, biasanya anak-anak suka BAK sambil berdiri misalnya. Nah, itu kalau kita jumpai seperti itu, nanti kita betulkan, kita beri arahan supaya anak-anak jangan BAK sambil berdiri, tapi harus dengan jongkok. Untuk kendalanya, Bu, dalam program toilet training ini, apakah ada kendala? Misalkan anak itu biasanya kan dari rumah pakai pampers seperti itu, Bu. Oh ya, untuk anak-anak yang pakai pampers, alhamdulillah di RA kami sudah tidak ada. Karena di awal tahun pelajaran biasanya kita kumpulkan wali murid terlebih dahulu, kemudian kita beri pengarahan kepada mereka agar anak-anak yang masih memakai pampers di rumah untuk tidak dipakaikan lagi ke sekolah, biar anak-anak bisa mandiri dan tidak terbiasa buang air kecil atau buang air besar di pampers. Ya, untuk sarana pendukung seperti sanitasi seperti itu, Bu, apakah memadai? Misalkan dipisah antara anak laki-laki dan anak perempuan seperti itu? Ya, untuk sanitasi sendiri di sekolah kami belum cukup memadai karena hanya tersedia 2 toilet ya, dan itu adalah toilet untuk anak dan toilet untuk guru. Jadi kalau misalnya keadaannya darurat, kita pakai 2 toilet itu, 1 untuk anak perempuan, 1 untuk anak laki-laki. Pertanyaan terakhir ini, Bu,
apakah Ibu pernah menjumpai perilaku yang menyimpang biasanya dilakukan anak didik karena dampak dari pergaulan yang sudah tidak terkontrol seperti itu? Ya, kami pernah menjumpai perilaku yang kurang baik ya. Kalau saya menyebutnya kurang baik, yaitu kebetulan anak di kelompok A. Dia sering memperlihatkan alat kelaminnya di depan teman-temannya. Anak laki-laki ya? Anak laki-laki. Kemudian kalau misalnya kita masih main plastisin biasanya, maka dia senangnya membuat itu, senangnya membuat bentuk alat kelamin, kemudian diperlihatkan juga ke teman-temannya seperti itu. Itu menurut kami kurang bagus, kurang pas, perilaku yang menurut kami agak menyimpang dari teman-temannya. Berarti ada keterkaitan antara program pendidikan seksual dan juga etika, Bu ya? Iya. Untuk terkait perilaku anak yang seperti tadi itu, Bu, yang menyimpang itu dari etika ya, Bu ya. Bagaimana cara mengatasinya, Bu? Ya, kalau yang kita laksanakan di sekolah sementara ini, kita selalu memberikan teguran kepada anak tersebut agar tidak melakukan hal demikian, karena itu kurang bagus, tidak sopan. Perlahan-lahan diberitahu. Kalau misalnya sudah sering diberitahu tapi masih tetap saja seperti itu, nanti kita akan berkunjung ke rumahnya, kemudian membicarakannya dengan kedua orang tuanya, apa penyebab dari penyimpangan seperti itu. Nanti kita cari solusinya bersama dengan orang tuanya. Mungkin orang tuanya juga tidak tahu, Bu ya? Mungkin tidak tahu juga, atau mungkin kalaupun mereka tahu, mungkin tidak atau belum memberikan teguran, sehingga anak itu masih tetap melakukan hal yang sama. Ya, itu terima kasih, Bu, atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu. Dan itu tadi sedikit wawancara saya dengan Ibu Herlina tentang program layanan seksual di pendidikan Islam anak usia dini. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.